Nama saya Bella Ardila dengan NIM 2111270056, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, tugas pengantar antropologi, materi kesatuan sosial masyarakat. Kesatuan sosial masyarakat adalah kesatuan sosial, berarti unsur studi dalam kemasyarakatan yang memberi batasan tertentu dan yang secara relatif bersifat konstan, seperti individu, warga, taraf hidup. Kesatuan sosial merupakan perwujudan dalam perhubungan sesama manusia. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua kesatuan manusia yang berlangsung interaksi antar anggota di dalamnya dinyatakan sebagai masyarakat, karena suatu unsur masyarakat harus dipastikan memiliki suatu ikatan yang khusus. Ikatan khusus tersebut berupa suatu pola tingkah laku dalam suatu batas kesatuan. Berikut ini adalah kesatuan masyarakat dan non-masyarakat, diantaranya. 1. Kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau kompleks ciri objek yang dapat diidentifikasi pada manusia itu. Kecenderungan kompleksis ciri ini diberikan oleh kelompok atau orang di luar struktur sosial di mana kelompok tersebut berada, misalnya oleh pengusaha, aparat penelitian, dan pengamat. 2. Golongan sosial. Golongan sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena suatu ciri yang dikenakan kepada masyarakat yang bersifat spektif dari pihak luar. Mirip dengan kategori sosial, dalam golongan sosial sudah muncul suatu ikatan sosial. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya suatu kesadaran dalam kelompok golongan sosial sebagai akibat respon terhadap cara pandang orang luar terhadap kelompok. Sebagai contoh adalah dalam masyarakat Indonesia ada konsep golongan pemuda. 3. Komunitas. Komunitas adalah suatu kesatuan hidup manusia atau kumpulan dari berbagai popularitas yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi menurut sistem adat istiadat dan terlihat oleh rasa identitas komunitas. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Yang keempat, kelompok atau grup. Kelompok dinyatakan sebagai masyarakat karena memiliki syarat-syaratnya, yaitu sistem interaksi antara para anggota dengan adanya istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi itu dengan adanya kontinuitas serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya menjadi manusia. Yang kelima atau terakhir, perkumpulan. Perkumpulan dijelaskan berdasarkan prinsip guna serta keperluannya atau fungsinya. Misalnya suatu perkumpulan dagang, koperasi, suatu perseorangan atau suatu perusahaan dan sebagainya. Dalam kelompok, sistem pemimpin yang memiliki berdasarkan organisasi buatan dan berdasarkan wewenang dan hukum yang berlaku. Selain itu, hubungan dengan anggota kelompok lebih berdasarkan anonim dan asas guna. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.